Wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Divka Syafira Purwono dengan NIM 21.11.4422. Saya dari kelas IF09. Jadi di sini saya akan mempresentasikan tentang materi Business Environment, yaitu e-business, untuk melengkapi tugas lingkungan bisnis saya. Jadi, di era perkembangan zaman ini adalah saat yang tepat untuk mempertimbangkan penggunaan e-business. Secara umum, e-business berarti melakukan semua kegiatan bisnis melalui internet yang mencakup aktivitas melayani pelanggan, kolaborasi dengan mitra, jual beli barang, dan lain-lain. Menurut pada tabel berikut, e-business itu mencakup banyak hal. Namun, business to business atau B2B dan business to consumer atau B2C adalah inti dari e-business ini. Di sini ada banyak pengaplikasian e-business. Saya hanya mempresentasikan business to business dan business to consumer. Yang pertama ada pengaplikasian e-business, yaitu business to business atau B2B. Fitur B2B, proses dagang dilakukan secara otomatis. Yang kedua, volume dan nilai barang yang diperjualbelikan lebih tinggi. Ketiga, mencakup banyak metode pembayaran elektronik. Yang keempat, pertukaran informasi tingkat tinggi, termasuk database bersama antara mitra dagang yang berbeda. Ini sering melibatkan penggunaan extranet. Yang kelima, ada perjanjian atau kontrak sebelumnya antara mitra bisnis yang memerlukan tingkat dokumentasi lebih tinggi. Yang keenam, berbagai jenis rezim hukum dan perpajakan tergantung di mana kedua belah pihak berada, dan jenis barang atau jasa apa saja yang menjadi subjek transaksi. Yang terakhir, ada beberapa tingkat otorasi pembelian. Setiap tingkat memiliki batasan pengeluaran atau jenis barangnya sendiri. Manfaat B2B. Yang pertama, lingkungan elektronik lebih aman, terjamin, dan dapat diverifikasi yang memungkinkan produsen atau pengecer menautkan bisnis data stok mereka langsung ke pemasok. Yang kedua, menurunkan biaya dalam membuat, memproses, mendistribusikan, menyimpan, mengambil, dan menghancurkan informasi berbasis kertas. Yang ketiga, peningkatan logistik gudang dan peningkatan koordinasi untuk memindahkan barang ke tempat yang tepat. Yang keempat, integrasi yang lebih baik dan yang lebih efisien dari fungsi-fungsi pendukung seperti sumber daya manusia, pengendalian persediaan, pemrosesan pesanan, akuntansi, dan pemrosesan pembayaran. Yang terakhir ada aliansi strategis yang lebih efisien dan bermitra dengan pemasok, pelanggan, dan pesaing. Lalu juga terdapat potensi masalah pada B2B. Yang pertama, teknologi terus berkembang dan mendorong beberapa organisasi untuk menunda investasi dalam jangka pendek. Yang kedua, keterbatasan teknis seperti kurangnya keamanan sistem, keandalan dan protokol saat ini juga terdapat beberapa masalah dengan bandwidth dan kecepatan telekomunikasi. Yang ketiga, biaya dan kesulitan untuk mengintegrasikan aplikasi dan basis data TI yang ada dengan internet dan perangkat lunak yang terkait. Keempat, lambatnya kemajuan yang dicapai dalam mencapai standar internasional universal untuk transfer elektronik dokumentasi informasi. Yang terakhir, banyaknya masalah hukum, perpajakan, dan peraturan yang belum terselesaikan hingga saat ini. Yang kedua ada pengaplikasian e-business, business to consumer atau B2C. Fitur B2C, barang atau jasa yang ditawarkan untuk dijual atau dibeli melalui internet. Yang kedua, transaksi biasanya lebih cepat dan interaktif. Ketiga, tidak adanya perjanjian bisnis yang telah ditetapkan sebelumnya. Keempat, keamanan terutama merupakan masalah bagi pembeli, bukan penjual. Kelima, volume rendah antara setiap pembeli dan pemasok individu seringkali untuk barang yang relatif murah atau barang yang sering dibeli seperti bahan makanan. Yang terakhir, barang kemasan terkenal yang memiliki spesifikasi standar internasional. Yang kedua ada manfaat B2C. Yang pertama untuk organisasi bisnis yang ada. Banyak manfaat yang mirip dengan B2B e-commerce. Dalam perdagangan B2C dapat memperluas pasar, menurunkan biaya, dan meningkatkan sistem dukungan manajemen, komunikasi internal, dan berbagai pengetahuan. Yang kedua, untuk bisnis baru, internet dapat mengurangi hambatan masuk dengan demikian membuatnya lebih mudah memasuki pasar baru. Yang ketiga, bagi pelanggan, B2C rata-rata memberikan informasi yang lebih cepat dan lengkap, pilihannya lebih luas, dan produk layanan yang lebih murah. Hal ini juga memungkinkan interaksi yang lebih besar dengan pelanggan lain.
Yang terakhir, untuk komunitas yang lebih luas, peningkatan perdagangan B2C mungkin memiliki berdampak pada pola pekerjaan, mungkin dengan peningkatan pekerjaan rumahan. Lalu ada juga potensi masalah B2C. Yang pertama, kurangnya kepercayaan dan penolakan konsumen. Yang kedua, masalah keamanan, hukum privasi yang belum terselesaikan hingga sekarang. 3, pembeli dan penjual online tidak mencukupi. 4, masalah teknis seperti keandalan yang buruk, bandwidth yang tidak mencukupi, dan kecepatan yang kurang. 5, perangkat keras dan perangkat lunak berkembang pesat dan berubah. 6, biaya pemasaran offline yang sangat mahal yang terlibat dalam membangun pengenalan merek untuk perusahaan online baru. Terakhir, hambatan masuk lebih rendah akan peningkatan persaingan dan berpotensi meningkatkan daripada mengurangi biaya pencairan dan pemilihan konsumen, serta kemungkinan mengurangi keuntungan industri secara keseluruhan. Daftar pustakanya di sini ada e-book dan studi kasusnya, ada studi kasus Indo Trading dan studi kasus untuk Blibli. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.